Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat menikmati berkat dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melanjutkan aktivitas dan kegiatan kita sepanjang hari ini, marilah kita datang kepada Tuhan, kita belajar sabda Tuhan dan merenungkan sabda Tuhan itu di dalam hidup kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita bersama-sama belajar akan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan yang kami puji di dalam nama Yesus Kristus, kembali kami datang menghampiri kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Kami mengucap syukur di pagi yang indah yang telah Tuhan berikan untuk kami nikmati saat ini. Kiranya pertolongan, hikmat dan kuasa-Mu yang memimpin hidup kami semua. Sehingga di dalam menjalani kehidupan sepanjang hari ini, kami bersukacita di dalam Tuhan dan terus belajar hidup taat kepada Tuhan. Kami mau bersama-sama belajar menggumuli sabda-Mu, kiranya kuasa Roh Kudus yang memimpin dan yang menguasai kami semua, agar apa yang dikehendaki Tuhan dapat kami pahami dengan benar dan dapat kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan itu. Tuhan Yesus, kami menyerahkan pemberitaan sabda Tuhan di pagi ini hanya di dalam tangan kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan di pagi ini saya ambil dari kitab Amsal pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-32. Demikian sabda Tuhan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Berbahagialah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan dan yang memelihara sabda Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kecenderungan setiap orang ketika melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu, pasti yang menjadi ukuran keberhasilan adalah hasil yang ia capai. Ketika ia mendapatkan suatu yang sesuai dengan harapannya, ia melihat sesuatu yang dilihat secara kasat mata, melihat usahanya menemukan suatu hasil, itulah yang menjadi tolak ukur dalam suatu keberhasilan. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keberhasilan terkadang bukan hanya dapat diukur secara materi, tetapi keberhasilan merupakan suatu proses kehidupan yang panjang, sehingga keberhasilan bukan semata-mata apa yang kita dapatkan dapat tercapai dan dapat kita saksikan secara kasat mata, tetapi suatu proses yang panjang itu merupakan hal yang sangat penting untuk kita perhatikan dan kita perhitungkan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Amsal memberikan suatu nasihat kepada kita bahwa suatu kesabaran dalam hal mengerjakan sesuatu itu ternyata juga menjadi hal yang sangat penting. Karena apa? Dengan kesabaran jiwa kita akan terus tertata untuk menjadi semakin matang. Melalui kesabaran kita ditempa, melalui kesabaran kita diuji, melalui kesabaran kita berjuang melawan diri kita, melawan ambisi kita, melawan apa yang
baik menurut ukuran kasat mata kita untuk mencapai suatu tujuan yang sejati. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesabaran di sana diungkapkan melebihi seorang pahlawan. Artinya apa? Artinya bahwa kesabaran di dalam berproses ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Karena apa? Karena dalam hal kehidupan ini banyak kejadian-kejadian yang sulit untuk kita mengerti. Dalam pelayanan banyak hal-hal yang terkadang di luar dugaan dan perhitungan kita. Terkadang apa yang kita upayakan hasilnya secara kasat mata tidak menggembirakan. Nah, sehingga hal kesabaran sangat penting untuk terus ditumbuh kembangkan di dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam pelayanan banyak hal yang sangat tidak terduga sering kita temui. Bahkan kita terkadang juga harus berjuang melawan diri kita sendiri. Terkadang kita juga harus berjuang melawan keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terkadang kita juga harus diperhadapkan dengan kondisi-kondisi yang kurang menguntungkan bagi kita. Terkadang kita juga harus berhadapan dengan orang-orang yang tidak sepaham dan tidak sejalan pola pikirnya dengan kita. Untuk itu, di dalam berproses dalam kehidupan ini, kesabaran adalah hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Kesabaran merupakan suatu proses kehidupan. Bahkan kesabaran adalah sesuatu yang sangat berharga. Bahkan kesabaran merupakan sesuatu yang di sana dikatakan melebihi daripada apa yang kita inginkan secara kasat mata. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya untuk menjadi orang yang sabar tidak gampang. Kita butuh pertolongan Tuhan. Sehingga Injil Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-7 juga mengajarkan kepada kita supaya kita meminta kepada Tuhan, supaya diberikan hikmat kepada Tuhan, supaya kita diberikan kekuatan daripada Tuhan, sehingga di dalam berproses bersama dengan Tuhan diperhadapkan dengan situasi dan kondisi apapun, kita tetap dapat sabar, kita dapat tetap berdiri teguh, kita dapat berproses bersama dengan Tuhan untuk mematangkan iman kita, untuk menempa diri kita agar semakin berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yeremia juga mengungkapkan ketika menghadapi situasi-situasi yang membutuhkan suatu kesabaran kita, juga mengajarkan agar kita meminta kepada Tuhan. Karena apa? Pada dasarnya sabar itu adalah sifat Tuhan. Tuhan ketika membimbing dan membawa umat Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir dan membawa mereka ke tanah perjanjian, mereka menghadapi keluh kesah, bahkan pemberontakan, ketidakpuasan orang-orang Israel dalam berproses bersama dengan Tuhan menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Tetapi menghadapi pemberontakan orang-orang Israel itu, Tuhan tetap panjang sabar. Tuhan tetap mengasihani mereka.
Bahkan Tuhan terus menuntun mereka sampai kepada tanah perjanjian. Walaupun dengan waktu yang panjang, dengan proses yang panjang, tetapi kesabaran Tuhan tidak pernah hilang. Nah, hal ini juga yang akan menolong kita. Kita dapat memiliki sikap yang penuh dengan kesabaran di dalam berproses bersama dengan Tuhan di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah pergulatan kita setiap hari. Kita akan mampu ketika kita memintanya kepada Tuhan. Tuhan yang panjang sabar itu, Tuhan yang maha baik itu, Tuhan sumber berkat, sumber hikmat, sumber kesabaran, sumber damai sejahtera. Ketika kita mau memintanya kepada Dia, maka Dia akan mengaruniakan kesabaran itu kepada kita. Orang yang panjang sabar adalah orang yang berbahagia, karena mereka siap berproses bersama dengan Tuhan di tengah-tengah berbagai lika-liku kehidupan yang sulit untuk dipahami. Namun dalam berproses yang membutuhkan suatu kesabaran itu, maka setiap pribadi, orang yang sabar itu akan semakin matang, akan semakin sempurna di dalam mengikut Tuhan. Selamat berproses bersama dengan Tuhan, dan biarlah sikap panjang sabar itu yang terus memimpin dan menguasai kita semua, karena dengan panjang sabar kita terus dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi yang semakin sempurna. Selamat berbahagia, selamat menjalani kehidupan. Kiranya Tuhan yang menolong dan yang memberkati kita. Mari kita kembali kepada Tuhan di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat sabda-Mu yang Engkau ajarkan kepada kami tentang kesabaran ya Bapa. Kami tahu Tuhan, terkadang kami sering terjebak dengan logika kami sendiri. Terkadang kami terjebak dengan hasil yang kami inginkan seperti yang menjadi harapan kami secara umum ya Bapa. Namun di balik semuanya itu ada hal yang sangat penting untuk kami perhatikan, yaitu sikap yang sabar untuk dibentuk oleh Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah kuasa firman-Mu itu yang menolong kami di dalam berproses dalam kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.